Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saila Salsabila, perwakilan dari SMA Darul Ulum 1 Unggulan PP Teknologi Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkritisi sebuah mosi pemerintah memberikan bantuan 600.000 per bulan pada karyawan swasta. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, begitu banyak sektor yang terdampak secara signifikan. Tak terkecuali adalah sektor ekonomi, di mana pada sektor ekonomi, Indonesia saat ini mengalami stagnasi ataupun tidak adanya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dari perekonomian Indonesia ini sendiri, pemerintah berinisiatif menggelontorkan dana bantuan kepada karyawan swasta sebesar 600.000 per bulan, di mana pencairan tersebut akan dilaksanakan 2 kali untuk 4 kali untuk 4 bulan bantuan, sehingga setiap 2 bulan sekali masyarakat ataupun karyawan swasta akan mendapatkan bantuan Rp1.200.000 yang akan ditransfer pada rekening pribadi yang telah tercantum pada BPJS Ketenagakerjaan miliknya. Adapun syarat dari masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ada 4. Yang pertama adalah gaji dari masyarakat ataupun karyawan swasta itu sendiri tidak lebih dari 5 juta per bulan. Kemudian yang kedua, terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020. Yang ketiga adalah membayar iuran wajib dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, bukan merupakan ASN, PNS ataupun pegawai BUMN, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya karyawan yang mendapatkan bantuan adalah benar-benar karyawan swasta. Namun, dalam hal ini yang ingin saya kritisi, saya sebagai pihak oposisi tidak setuju dengan adanya bantuan dengan sistem yang seperti ini. Karena saya menganggap bahwa hal ini tidak akan efektif. Mengapa demikian? Karena saya percaya bahwasanya sebagaimanapun sistem, serapi apapun pendataan ataupun administrasi, selalu ada celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Proyek-proyek seperti ini akan selalu dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memanfaatkan dan untuk mengambil keuntungan-keuntungan secara pribadi. Meskipun disebutkan oleh Menteri BUMN Indonesia, Bapak Erick Thohir, bahwasanya tujuan dari penggelontoran dana bantuan ini adalah untuk pemulihan dan juga mendorong konsumsi masyarakat untuk pemulihan perekonomian Indonesia pada saat pandemi di era seperti ini. Tapi menurut saya ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah selain mengkucurkan dana bantuan seperti ini. Kemudian saya juga percaya bahwasanya tidak semua pengusaha sama terpukulnya pada keadaan seperti ini. Seperti dapat kita komparasikan, kita bandingkan, pengusaha masker dan juga jamu tradisional akan mengalami kenaikan permintaan dari konsumen itu sendiri. Berbeda halnya dengan produsen-produsen ataupun pengusaha ataupun penjual pedagang kaki lima yang memang tidak bisa berjualan selama masa pandemi ini dan harus gulung tikar. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak semua pengusaha swasta mengalami keterpurukan yang sama. Untuk itu, pemerintah harus mengkaji lebih detail, harus melihat lebih luas lagi mana saja pihak-pihak yang membutuhkan bantuan, yang benar-benar membutuhkan suntikan dana untuk pemulihan perekonomian Indonesia itu sendiri. Pemerintah tidak bisa memukul rata semua keadaan, semua karyawan swasta memiliki nasib yang sama. Dan juga saya ingin mempertanyakan, lantas bagaimana dengan petani, pedagang, nelayan, dan juga masyarakat sektor tersier lainnya yang tidak terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Padahal mereka yang lebih membutuhkan penjaminan hidup dibanding dengan masyarakat-masyarakat yang kita belum tentu apakah ini tepat sasaran atau tidak. Bagaimana dengan nasib mereka yang tidak terdaftar dan jauh di pelosok Indonesia? Kemudian saya percaya bahwasanya untuk meningkatkan konsumsi nasional pada masyarakat, pemerintah menggelontorkan dana seperti itu. Apakah itu tidak akan menjadikan pemerintah semakin konsumtif?
budaya hidup konsumtif yang telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini sendiri sudah ada sejak lama. Ketika pemerintah terus memanjakan masyarakat dengan bantuan dana seperti ini, maka masyarakat akan terus menjadi konsumtif dan tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya masyarakat akan membeli produk-produk dalam negeri. Justru ketika masyarakat memiliki pendapatan berlebih, masyarakat akan semakin konsumtif dan melakukan jual beli yang mereka lakukan seperti kesehariannya. Sedangkan keseharian kita adalah kita masih menggunakan produk-produk dari luar negeri, seperti untuk sandang pangan saja, untuk kebutuhan mencuci baju, mandi, gosok gigi, dan lain sebagainya. Kita masih menggunakan produk-produk dari luar negeri. Lantas bagaimana kita dapat mengatakan bahwasanya ketika bantuan ini turun, maka masyarakat akan menggunakan dana ini untuk membeli dari produsen nasional dan akan meningkatkan konsumsi nasional? Menurut saya tidak seperti itu. Bahkan akan terjadi kebalikannya. Masyarakat akan memiliki budaya hidup konsumtif dan juga membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang yang branded dan juga brand-brand dari luar negeri yang dianggap lebih prestis untuk mereka. Kemudian saya dapat mengatakan ada solusi lain yang lebih tepat, seperti salah satunya adalah memberikan bantuan pada pemilik usaha UMKM, bukan pada karyawan swasta. Mengapa demikian? Karena ketika pemerintah mengkhawatirkan konsumsi nasional, maka kita dapat melakukannya dengan perputaran siklus yang lebih tertata, bukan siklus yang instan seperti ini. Ketika pemerintah memberikan bantuan pada UMKM, maka akan terjalin produksi, distribusi, dan konsumsi secara sehat dalam skala nasional. Ketika kita memberikan suntikan pada produsennya, maka akan ada lebih banyak lagi produksi barang di negara tersebut. Dan ketika pemerintah mengkhawatirkan siapa yang akan membeli, maka kita dapat mendorong produsen untuk bersaing secara internasional. Sehingga penanganan dari masalah ini tidak hanya skala nasional saja, namun juga telah merambah skala internasional. Untuk itu saya tidak setuju bahwasanya pengucuran dana ini dilakukan pada masyarakat yang menjadi karyawan dan juga mendorong masyarakat untuk menjadi perilaku konsumtif, karena itu tidak akan membantu Indonesia sama sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.